Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Wahyu Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai UAS semester datang. Di sini yang pertama ada IR diagram Jakarta Books yang kompleks yang telah sesuai dengan persyaratan pada soal dan juga berisi entitas-entitas yang diminta. Di sini terdapat entitas anggota yang berisi atribut ID anggota sebagai tidak memiliki, ada nama anggota, ID cabang, nomor telepon anggota, alamat anggota, dan juga ID pendaftaran. Di sini nomor telepon anggota bersifat multi value dikarenakan setiap anggota bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Selanjutnya ada entitas cabang di mana ini berisi atribut ID cabang yang merupakan primary key, alamat cabang, nama manajer, dan juga nomor telepon cabang. Di sini terdapat entitas anggota dan juga entitas cabang yang memiliki hubungan mendaftar dengan kardinalitasnya many to one. Dikarenakan satu cabang dapat didaftar oleh setiap anggota, tetapi setiap anggota hanya boleh mendaftar pada cabang tertentu saja. Nah, pada hubungan ini juga terdapat mandatory yang mana ini bersifat wajib bahwa setiap anggota wajib mendaftar pada satu cabang tertentu. Nah, pada hubungan ini memiliki foreign key-nya itu ada ID cabang yang mana referensinya pada primary key entitas cabang. Selanjutnya ada entitas inventaris yang mana berisi atribut status, jumlah inventaris, ID item, ID cabang, ISBN atau ISNN, dan juga ID inventaris sebagai primary key. Nah, hubungan antara inventaris dengan cabang yakni memiliki dengan kardinalitasnya many to one dikarenakan setiap cabang memiliki banyak inventaris, sedangkan satu inventaris hanya dimiliki oleh satu cabang saja. Nah, di sini terdapat foreign key-nya yakni ID cabang, yang mana merujuk pada primary key entitas cabang yakni ID cabang. Selanjutnya terdapat entitas transaksi peminjaman di mana berisi atribut ID peminjaman sebagai primary key, jumlah item, ID item, tanggal peminjaman, ID anggota, denda atau tidak, dan juga tanggal peminjaman. Nah, antara entitas anggota dan entitas transaksi peminjaman terdapat hubungan melakukan di mana kardinalitasnya adalah one to many dikarenakan setiap anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman, tetapi setiap transaksi peminjaman hanya dapat dilakukan oleh satu anggota. Nah, di sini terdapat foreign key-nya, yakni ada ID anggota, yang mana referensinya dari primary key entitas anggota, yakni ID anggota. Nah, selanjutnya, di sini, karena menurut syarat tiap anggota dapat meminjam lebih dari satu item pada satu waktu, dan setiap item hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada waktu tertentu, maka hubungan antara transaksi peminjaman dengan entitas inventaris ini menjadi many to many. Untuk itu, kita dapat membuat suatu entitas baru, yakni ada list peminjaman. Di sini list peminjaman berisi atribut ID peminjaman sebagai primary key, ID peminjaman, ID inventaris, dan juga status peminjaman. Nah, hubungan antara list peminjaman dengan transaksi peminjaman adalah detail dengan kardinalitasnya adalah one to many, dikarenakan tiap inventaris memiliki banyak detail. Dan juga di sini terdapat foreign key-nya yakni ID peminjaman, referensi pada primary key transaksi peminjaman. Di sini selanjutnya ada hubungan antara entitas list peminjaman dengan entitas inventaris, yakni melibatkan dengan kardinalitasnya itu adalah many to one dikarenakan tiap inventaris mempunyai banyak list peminjaman. Nah, di sini terdapat foreign key-nya ada ID inventaris yang mereferensi ke primary key ID inventaris. Nah, selanjutnya terdapat
entitas reservasi, di mana entitas reservasi ini memiliki atribut ID anggota, ID referensi sebagai primary key, tanggal referensi, ID item, dan juga jumlah item. Nah, hubungan antara anggota dan reservasi adalah melakukan dengan kardinalitas adalah one to many, dikarenakan setiap anggota dapat melakukan banyak reservasi, tetapi setiap reservasi hanya dapat dilakukan oleh satu anggota saja. Nah, di sini juga terdapat opsional karena setiap anggota tidak diwajibkan untuk melakukan reservasi. Selanjutnya, hubungan antara entitas reservasi dengan entitas inventaris, yakni karena sistem perlu mengatur inventaris yang dipinjam, maka prosesnya menjadi many-to-many. Untuk itu, kita perlu membuat entitas baru, yakni ada list reservasi, di mana list reservasi berisi atribut ID reservasi, ID list reservasi sebagai primary key, status reservasi, dan juga ID reservasi. Hubungan antara list reservasi dengan reservasi yakni detail dengan kardinalitas one to many, dikarenakan tiap reservasi harus mempunyai banyak list reservasi. Nah, di sini primary key-nya ada ID reservasi yang referensi dari primary key entitas reservasi. Selanjutnya, hubungan antara entitas list reservasi dengan entitas inventaris yakni melibatkan dengan kardinalitasnya adalah one to many, dikarenakan tiap inventaris berisi banyak list inventaris. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya foreign key, yakni ada ID inventaris yang merujuk pada primary key dari si entitas inventaris. Nah, selanjutnya ada entitas buku. Entitas buku ini berisi atribut ID item sebagai primary key, judul, ISBN, kategori, tahun terbit. Dan juga terdapat majalah yang berisi ID item sebagai primary key, ID penulis, tahun terbit, ISBN, judul, kategori. Terus ada artikel yang berisi atribut ID item sebagai primary key, kategori, ID penulis, tahun terbit, ISSN, dan juga judul. Di sini ada entitas jurnal juga, yakni terdapat atribut ID item sebagai primary key, ID penulis, kategori, tahun terbit, ISSN, dan juga judul. Nah, yang pertama, hubungan antara entitas buku dengan entitas inventaris, yakni many to one, dengan menghubungkan memuat, dikarenakan tiap buku dapat terkait dengan banyak inventaris, tetapi setiap inventaris hanya terkait pada satu buku saja. Nah, di sini foreign key-nya ada ID item yang mana mereferensi pada foreign key yang mereferensi pada primary key yang ada pada buku. Begitu juga untuk jurnal, begitu juga untuk majalah, artikel, dan juga jurnal. Nah, di sini selanjutnya ada entitas penulis dengan atribut nama penulis, alamat penulis, nomor telepon penulis, dan juga ID penulis. Di sini ID penulis merupakan primary key. Nah, kita dapat menghubungkan antara entitas penulis dengan entitas majalah, yakni kita hubungannya adalah many to one, dikarenakan setiap majalah hanya dapat ditulis oleh satu penulis, tetapi satu penulis dapat menulis banyak majalah. Nah, di sini untuk foreign key-nya adalah ID penulis dengan mereferensi pada primary key penulis. Begitu juga untuk artikel dan jurnal. Karena dalam persyaratan buku lebih dari satu penulis, maka relasi dari buku ke penulis adalah many to many. Untuk itu, kita membuat suatu entitas baru, yakni penulis buku. Penulis buku memiliki atribut ID penulis, ID item, kardinalitas penulis sebagai primary key, dan entitas penulis buku memiliki hubungan pada entitas penulis, yakni bagian dari dengan kardinalitasnya adalah many to one. Nah, selanjutnya di sini memiliki foreign key
yakni ada ID penulis dengan referensi pada primary key ID penulis pada entitas penulis. Selanjutnya ada entitas buku yang dihubungkan dengan entitas buku, yakni ditulis oleh dengan kardinalitasnya adalah one to many, dikarenakan setiap buku dapat ditulis oleh lebih dari satu penulis. Nah, di sini foreign key-nya ada ID item dengan referensi pada primary key entitas buku. Selanjutnya adalah atribut kunci dan juga hubungan antar entitas. Nah, atribut kunci yang seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwa di tabel anggota ada ID anggota sebagai primary key, ID cabang sebagai foreign key, dan juga hubungan antar entitas tadi, yakni antara anggota dan cabang, ada mendaftar, cabang dan inventaris, ada memiliki, dan juga inventaris dan buku memuat, dan sebagainya. Selanjutnya ada kardinalitas dan partisipasi setiap hubungan. Yang pertama ada anggota dan cabang, yakni many to one mandatory, yang mana anggota dan cabang ini memiliki partisipasi total. Selanjutnya ada cabang dan inventaris, yakni one to many, dengan partisipasinya total. Inventaris dan buku one to many dengan partisipasinya tiap hubungan itu berbentuk total. Terus ada inventaris dan majalah one to many dengan partisipasinya total. Inventaris dan jurnal one to many dengan partisipasinya total. Anggota dan transaksi peminjaman one to many dengan partisipasinya total. Transaksi peminjaman dan list peminjaman one to many dengan partisipasinya total. Terus ada list peminjaman dan inventaris one to many dengan partisipasinya total, dan sebagainya. Selanjutnya ada soal pemahaman normalisasi. Berikut ini adalah tabel awalnya. Selanjutnya ada bentuk 1F. Dikarenakan tidak ada entry data yang memiliki nilai ganda atau duplikat, maka struktur tabel awal ini telah memenuhi kriteria 1NF. Yang kedua, bentuk 2NF, dikarenakan adanya ketergantungan parsial di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua, yakni 2NF. Agar memenuhi 2NF, maka langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Dengan demikian, setiap label akan memiliki primary key yang unik, dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Di sini bisa kita lihat bahwa pada F6 dan F4 sama-sama memiliki fakultas humaniora. Untuk itu, kita hanya perlu menulis salah satunya saja. Di sini, saya hanya menulis F4 humaniora, dan F6-nya saya hapus. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat program studi 10 ekonomi dan program studi 11 psikologi. Di sini ada dua ya untuk ekonomi, ada PS10 dan PS17, untuk psikologi PS11 dan PS16. Nah, di sini dikarenakan tadi F6 sudah kita hapus, makanya yang ini kita hapus nih. Terus untuk yang ekonomi kita pilih salah satu saja. Nah, di sini saya memilih PS10 ekonomi dengan F5. Untuk itu hasilnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, di sini kan ada Nina PS16 dan Okta PS17. Nah, pada slide yang tadi di sini kan kita udah ngehapus PS16 dan PS17 karena kita hanya mengambil yang di sini saja. Untuk itu, di sini kita bisa ganti nih. PS yang tadi kita udah hapus 16 dan 17, yakni kita ganti PS16 menjadi PS11 dan PS17 menjadi PS10. Nah, di sini adalah tabel dosen. Jadinya berurutan, dan di sini ada tabel mata kuliah, dan di sini ada tabel nilai. Nah, untuk bentuk 3NF, dalam setiap tabel
yang telah dinormalisasi ke tingkat 2F, tidak ada ketergantungan fungsional transitif pada tiap atribut yang terdapat dalam primary key. Oleh karena itu, terdapat tabel yang sudah memenuhi bentuk normalisasi tingkat ketiga NF. Terus untuk bentuk BCNF dalam setiap tabel yang sudah memenuhi tingkat normalisasi 2F, telah dipastikan bahwa aturan BCNF terpenuhi, di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah berada dalam bentuk BCNF. Untuk bentuk 4NF, dalam setiap tabel yang sudah dinormalisasikan ke tingkat 2F, tidak ada ketergantungan multivariabel, yang berarti tidak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan aturan non-key terhadap aturan non-key lainnya di luar primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi persyaratan bentuk normalisasi tingkat keempat. Untuk bentuk 5F, dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi hingga tingkat 2NF, tidak terdapat dependensi join, sehingga tabel tersebut sudah mencapai bentuk normalisasi tingkat kelima. Nah, di sini untuk tabel relasinya ya, di sini ada tabel fakultas, yakni ID fakultas sebagai primary key bentuknya varchar, terus ada nama fakultas bentuknya varchar, terus ada tabel program studi, di sini ID program studi sebagai primary key, nama program studi, terus ID fakultas. Nah, ini semua bentuknya varchar yang di program studi. Terus selanjutnya ada tabel mahasiswa. Di sini ada ID mahasiswa primary key bentuknya integral, terus ada integer, terus di sini ada nama mahasiswa dan juga ID program studi bentuknya varchar. Selanjutnya pada tabel jadwal di sini ada ID jadwal sebagai primary key bentuknya integer. Terus ID mata kuliah bentuknya varchar dan merupakan foreign key. Terus ada ID dosen foreign key bentuknya varchar. Terus ada ID program studi foreign key bentuknya varchar. Terus ada ruangan, semester, tahun, integral yang bentuknya integer. Dan jadwal mata kuliah bentuknya varchar. Selanjutnya ada tabel dosen di mana ID dosen merupakan primary key varchar, nama dosen, dan alamat dosen yang bentuknya varchar. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Di sini primary key-nya adalah ID mata kuliah dan nama mata kuliah yang bentuknya adalah varchar. Selanjutnya ada tabel nilai di mana ID mahasiswa sebagai foreign key dan juga primary key. Dan juga ada ID jadwal sebagai foreign key dan primary key. Yang terakhir ada nilai yang bentuknya integer. Nah, selanjutnya ada DDL pada SQL. Di sini saya membuat tabel pada dosen. Nah, untuk isinya sama seperti yang tadi, ada ID dosen sebagai primary key, nama dosen, dan juga alamat dosen. Lalu membuat tabel fakultas, di mana primary key-nya yaitu ID fakultas, dan berisi juga nama fakultas. Selanjutnya membuat tabel mata kuliah. Di sini ID mata kuliah sebagai primary key dan juga ada nama mata kuliah. Selanjutnya ada program studi yang mana berisi ID program studi sebagai primary key, ID program studi, dan juga ID fakultas sebagai foreign key. Nah, di sini ada tabel mahasiswa, yakni ada ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, ID program studi sebagai foreign key. Dan saya juga membuat tabel jadwal yang mana berisi ID jadwal sebagai primary key, terus ID mata kuliah sebagai foreign key, ID dosen sebagai foreign key, ID program studi sebagai foreign key, ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah. Dan tabel yang terakhir ada tabelnya yang berisi ID mahasiswa yang merupakan foreign key, yang merupakan primary key dan foreign key, ID jadwal yang merupakan primary key dan foreign key, dan juga nilai. Pertama, di sini ada tabel nilai
yang mana tabel nilai ini berhubungan dengan tabel mahasiswa, yakni one to many, dikarenakan setiap siswa memiliki banyak nilai, sedangkan satu nilai hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Selanjutnya di sini ada hubungan antara mahasiswa dengan program studi, yakni many to one, dikarenakan setiap prodi memiliki banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya memiliki satu prodi saja. Selanjutnya, di sini ada program studi dengan fakultas, di mana many to one, karena setiap fakultas memiliki banyak prodi, sedangkan satu prodi hanya memiliki satu fakultas saja. Selanjutnya, di sini hubungan antara jadwal mata kuliah, jadwal dengan mata kuliah. Nah, di sini adalah many to one, dikarenakan setiap jadwal memiliki banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya memiliki satu jadwal. Selanjutnya, di sini ada hubungan antara mata kuliah dengan program studi. Nah, hubungan antara mata kuliah dengan program studi adalah many to one, dikarenakan setiap prodi memiliki banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya dimiliki oleh satu prodi. Selanjutnya, di sini ada hubungan dosen dengan mata kuliah, yakni one to many, dikarenakan setiap dosen memiliki banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya dimiliki satu dosen. Selanjutnya, ada hubungan antara mahasiswa dengan jadwal. Nah, ini hubungannya adalah one to many dikarenakan setiap mahasiswa memiliki banyak jadwal, tetapi setiap satu jadwal hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Dan ada juga tabel dosen yang berhubungan dengan tabel prodi, yang mana many to one dikarenakan setiap prodi setiap dosen memiliki prodi, dan di sini hubungan antara dosen dengan program studi dikarenakan setiap dosen memiliki banyak program studi, sedangkan satu program studi hanya memiliki satu dosen saja. Selanjutnya adalah pemahaman query. Yang pertama, buat query untuk menampilkan daftar nama yang dapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan juga nilainya. Nah, di sini kita berarti memilih dari si tabel nilai, yang mana kita join mahasiswa pada tabel ID mahasiswa, join jadwal pada tabel ID jadwal, join mata kuliah pada ID mata kuliah, join dosen pada ID dosen, di mana tadi kan kita pengennya itu nilai tertinggi di mata kuliah algoritma. Nah, berarti kita bikin syarat nih, di mana nama mata kuliahnya itu adalah algoritma, karena kita hanya ingin memanggil nilai si algoritma doang. Nah, selanjutnya kita ingin mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, karena yang diminta adalah nama dosen, ID dosen, dan juga nilainya, dan mata kuliah, makanya di sini kita select nama mahasiswa, nama mata kuliah, ID dosen, dan juga nilai. Maka di sini keluar yang paling tertinggi adalah Zara dengan nilai 91. Selanjutnya, yang kedua, tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak, lintas program studi, menampilkan nama dosen, dan jumlah mata kuliah yang diajar. Nah, di sini karena yang diminta itu dosen dengan jumlah mengajar terbanyak, dan juga menampilkan nama dosen dan jumlah terbanyak, untuk itu kita selectnya itu nama dosen, di mana di sini count berguna untuk menghitung berapa banyak mata kuliah yang diajar. Selanjutnya di sini berarti kita selectnya dari tabel dosen, di mana join jadwal pada ID dosen. Nah, di sini kita group by dengan nama dosen. Selanjutnya kita mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil, diperoleh hasilnya yang pertama itu Pak Anton dengan jumlah mata kuliah 2, dan Budi Santoso pada jumlah mata kuliah kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi, dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, di sini kita berarti pilihnya dari tabel program studi. Nah, selanjutnya kita join mahasiswa pada tabel ID program studi, join nilai pada tabel ID mahasiswa, terus kita group by antara ID program studi dan nama program studi. Nah, karena di sini yang diminta adalah nama program studi,
dan juga rata-rata, makanya di sini select-nya kita nama program studi dan kita menggunakan average untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, di sini bisa terlihat outputnya. Yang pertama, nama program studinya ada fisika dengan rata-rata nilainya 92, ada arsitektur dengan nilainya itu 91,5, ada matematika yang nilainya 90, dan seterusnya. Yang keempat, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas, menampilkan nama fakultas, dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, di sini kita dari fakultas, jadi kita dari tabel fakultas, lalu join program studi pada tabel ID fakultas, join mahasiswa pada tabel ID program studi, join nilai pada tabel ID mahasiswa, dan juga kita group by ID fakultas dengan nama fakultas. Nah, karena yang diminta nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa, makanya kita di sini pilih nama fakultas dan juga average untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fakultas yang pertama ada fakultas arsitektur yang nilai rata-ratanya 91,5, ada fakultas MIPA nilai rata-ratanya 90, dan juga sains dan teknologi. Ini datanya yang sudah diberikan. Terus yang kelima, tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di semua mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Nah, di sini berarti kita menggunakan tabel dosen, di mana kita join jadwal pada tabel ID dosen, join mata kuliah pada tabel ID mata kuliah, join nilai pada tabel ID jadwal, dan juga kita group by antara ID dosen, ID mata kuliah, nama dosen, nama mata kuliah. Dan selanjutnya kita akan mengurutkan data dari nilai yang terbesar ke terkecil. Nah, karena yang diminta itu nama dosen, mata kuliah, dan rata-rata nilai mahasiswa, maka di sini kita pilihnya adalah nama dosen, nama mata kuliah, dan juga nilai rata-rata dari tiap mahasiswa. Di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama ada nama dosennya Lisa, dengan mata kuliah psikologi sosial nilai rata-ratanya yakni 93. Terus yang kedua ada Lukman dengan mata kuliahnya makroekonomi dengan nilai rata-rata 93. Dan begitu seterusnya. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.